Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Sabilal Haq asal Banten, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Tak terasa, kita sudah menghadapi pandemi virus corona selama 2 tahun. Tentunya tidak ada satupun dari kita yang menginginkan terjangkit virus corona tersebut. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Namun sebelum itu, apakah kalian tahu gimana sih cara kerja virus corona menyerang tubuh kita? Kalau kalian belum tahu, yuk simak video berikut. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Menyeramkan bukan cara kerja virus corona menyerang tubuh kita? Maka dari itu, saya telah merangkum tentang prokes 5M yang akan saya bahas sebentar lagi. Yuk, dengarkan. Pertama, memakai masker. Kenapa memakai masker penting? Memakai masker saat beraktivitas bersama orang lain
terutama di luar rumah, bukan sekedar cara mencegah diri terinfeksi COVID-19, tetapi juga bentuk kepedulian pada orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki orang tua, saudara, keluarga di rumah, kawan, kolega, sahabat, dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Jika kita abai memakai masker dengan benar, dapat membawa risiko bagi mereka. 5 kesalahan memakai masker yang harus dihindari. 1. Tidak sepenuhnya menutup hidung dan mulut. Biasanya, hal ini seringkali kita jumpai di masyarakat. Terkadang ada saja orang yang memakai masker terlalu ke bawah sehingga hanya menutupi bagian mulutnya saja sedangkan hidungnya dibiarkan terbuka. Jangan sampai kita lakukan ya. 2. Terlalu longgar atau terlalu ketat. Jika terlalu longgar, maka bakteri dan virus akan dengan mudahnya masuk, sedangkan jika terlalu ketat, malah akan membuat kita sulit untuk bernafas. 3. Hanya memiliki satu lapisan kain. 4. Masker dibuat dari bahan yang longgar seperti masker rajut. 5. Masker dibuat dari bahan yang menyulitkan pernafasan. Nah, ada beberapa tips nih untuk menyimpan masker yang masih bersih. Apabila masker masih terlihat bersih dan akan Anda gunakan, misalnya setelah makan atau minum, Anda bisa menyimpan masker di kantong yang tidak kedap udara seperti kantong kertas atau kantong kain. Kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak fisik sebenarnya adalah tindakan menjaga jarak antara diri kita dan individu lain di luar dari rumah tangga kita. Ingat, jaga jarak pisah setidaknya 1-2 meter antara diri kita dengan individu lain. 2 alasan untuk menjaga jarak pisah. 1. Menjaga jarak merupakan cara yang paling efektif untuk menahan penyebaran virus corona. 2. Menjaga jarak memperlambat penyebaran virus dari orang yang tidak mengalami gejala penyakit dan orang yang tidak tahu bahwa dirinya telah terinfeksi. Ketiga, mencuci tangan. Apa kalian tahu gimana sih cara mencuci tangan yang benar? Mencuci tangan yang benar dapat kita simak pada video berikut. Yuk kita simak. Jika baru saja kalian menyimak tentang cara mencuci tangan yang benar, maka apakah kalian tahu kapan saja kita dianjurkan mencuci tangan? Kita dianjurkan mencuci tangan ketika sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan toilet atau kamar mandi, setelah batuk, bersin, atau membuang ingus, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan atau kotoran hewan. Keempat, menghindari kerumunan. Jubir pemerintah untuk COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan, langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 adalah hindari kerumunan. Karena dalam kerumunan tersebut tidak diketahui siapa yang tertular COVID-19 apalagi tanpa gejala. Hindari kerumunan karena kita tidak pernah tahu siapa orang di luar rumah yang membawa virus. Bahaya sekali, orang yang dalam tubuhnya ada virus corona tapi tidak ada keluhan sama sekali. Kita tidak bisa membedakan orang tersebut, katanya pada konferensi pers di gedung BNPB. Dengan menghindari kerumunan, tambah Dr. Ahmad, sama dengan melindungi orang rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit kronis. Sebab, jika orang rentan tersebut tertular virus corona, akan berakibat fatal, termasuk kematian. Tak hanya itu, menghindari kerumunan harus diiringi dengan jaga jarak dengan orang lain, memakai masker jika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan memakai sabun. Kelima, mengurangi mobilitas. Mungkin teman-teman sudah memahami tentang menjauhi kerumunan, yang berarti menghindari tempat yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Lalu,
Apa itu mengurangi mobilitas ya? Mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengapa kita perlu mengurangi mobilitas? Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University, Australia, Bapak Diki Budiman, menjelaskan bahwa mobilitas, interaksi penduduk yang tinggi, dan keramaian kerumunan merupakan hal yang memicu semakin banyaknya orang yang tertular penyakit saat pandemi terjadi di suatu wilayah. Dalam artikel lain di kompas.com, pakar kesehatan masyarakat juga pernah mengatakan bahwa ada hubungan antara mobilitas penduduk dengan penambahan kasus positif COVID-19. Ada kemungkinan orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain sudah terinfeksi COVID-19, sehingga ketika berpindah tempat justru menularkan ke penduduk lain di daerah itu. Hal ini terutama beresiko bagi orang yang rentan, seperti orang berusia lanjut atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Demikianlah penjelasan mengenai Prokes 5M. Nah, jika kalian telah melihat penjelasan tentang bagaimana Prokes 5M dalam kehidupan kita menjauhi virus corona, maka ada satu program penting yang tidak kalah penting dari Prokes 5M yang harus kita ikuti. Apakah itu? Itu adalah program vaksinasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada tahun 2010 sampai 2015 setidaknya hampir 10 juta angka kematian di seluruh dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi. Vaksinasi dapat mencegah beberapa penyakit infeksi dan terdapat beberapa vaksin baru yang memiliki potensi melindungi dari lebih banyak penyakit. Namun, bagaimana sesungguhnya cara kerja vaksin, termasuk vaksin untuk COVID-19? Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit. Mari lakukan imunisasi untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Setelah kita membahas sedikit panjang lebar tentang bagaimana virus corona dan bagaimana cara melindungi diri kita sendiri dari virus tersebut, maka telah usailah penjelasan saya tentang materi ini. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rutin olahraga, menjaga pola makan, dan tetap hidup sehat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.